Saudaraku yang berbahagia, saya melihat tontonan di sebuah media sosial. Ada seorang pendakwah yang cantik membuka aib orang terkenal karena anaknya kena kasus narkoba. Kalau saya teliti dan kalau saya amati, sebenarnya ada baiknya dan ada buruknya. Bisa dikatakan baik, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seseorang untuk mengingatkan dia supaya kembali ke jalan Tuhan. Karena kadang-kadang seorang anak itu sulit untuk dinasehati oleh orang tuanya, sulit untuk dinasehati oleh lingkungannya. Mungkin dengan jalan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang untuk dirinya supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Saudaraku, bukankah orang-orang yang pernah masuk lembaga pemasyarakatan, dia bersumpah dan berjanji dengan membacakan catur dharma narapidana yang berisikan, yang pertama, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, berjanji akan menjadi manusia berpancasila, proaktif dan konduktif. Mungkin perjanjian itu melekat di hati seseorang. Saudaraku, jangan pernah kecil hati karena menjadi seorang mantan napi. Karena ada pepatah mengatakan, lebih baik mantan napi daripada mantan seorang kiai. Saudaraku, siksaan yang sangat berat di dunia ini ataupun cobaan apabila kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia karena kelakuan kita yang kurang benar. Sehingga kehidupan kita itu seperti bangkai hidup, hidup tapi mati, hidup tapi bau seperti bangkai. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, lebih baik kita terbuka aja. Dan saya sangat sedih dengan orang-orang yang mempublikasikan dirinya di depan di media sosial. Diperlihatkan kepada masyarakat umum dia adalah orang alim, berhijab, alim sekali, tapi di belakang layar tersebut akhlaknya lebih bejat daripada seorang pelacur. Saudaraku yang berbahagia, saya melihat yang dipublikasikan di depan orang-orang itu adalah banyak kekayaan yang berlimpah ruah, banyak sedekah, tapi di belakangnya dia korupsi ratusan triliun. Itulah baiknya melalui seorang pendakwah. Dan ada buruknya, seorang pendakwah itu adalah membuka aib seseorang, karena itu adalah hukumnya ghibah. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita menjadi seorang pendakwah harus punya modal 3. Yang pertama, mengajak tapi tidak mengejek, merangkul tapi tidak memukul, memberi argumen bukan sentimen. Saudaraku, saya sangat sedih sekali kalau saya melihat tontonan di media sosial. Zaman sekarang banyak ustadz karbitan. Artinya, ustadz karbitan itu tidak tahu tentang mengaji, tentang ilmu agama sepenuhnya. Sudah tampil di media sosial, tampil di umum, tampil di podium. Bukannya tidak boleh, silahkan saja. Karena ada keterangan, sampaikanlah walau ayatan walaupun 1 ayat. Dan kalau kita tidak bisa menguasai, tidak pernah ngaji, kemudian tampil di media sosial ataupun di forum umum, ketika durasi ceramah habis, maka kita akan ngomong itu akan ngawur, tidak tahu istilahnya tentang agama yang dilakukan. Saudaraku yang berbahagia, banyak sekali zaman sekarang orang bisa baca Quran, banyak sekali orang hafal hadis, tapi belum bisa menguasai kitab kuning, belum bisa baca kitab kuning, dan belum tahu tentang ilmu sorof. Kalau bisa kuasai ilmu nahwu dan sorofnya, karena asorofu umul ulumi wa nahwu abuha, ilmu sorof itu menjadi induknya ilmu, dan ilmu nahwu itu menjadi bapaknya ilmu. Seperti ilmu sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan,
bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul lataful, maf'alun mif'alun. Dan kuasai juga kitab ilmu nahwunya. Yang pertama adalah kitab jurumnya yaitu al-kalamu walabul murakabul mufidu bil wadi waqsamu salah satu ismun wapilun harfun jaliman dan seterusnya. Kuasai juga ilmu imritinya, diantaranya alhamdulillahilladzi qad wafaqo lilmi hori khalqi walituko hatanat kulubum lim nahwi wa min adimisani hilam tahwi wa usribat man adumirsani wa ribat bilhani dan seterusnya. Kita kuasai juga yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Robi Allah hero Maliki musolian ala Nabil Mustafa wal mustaqbinina surufa wa astainullah bi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwi